Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang rencana pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau kita singkat P5 yang akan kita laksanakan mulai hari Sabtu depan ya. Jadwal sudah kami bagikan, SK juga sudah kami buat. Nah, seperti penjelasan yang kita terima dari pengawas pembina Pak Ujang kemarin ya, Bapak Ibu yang kemarin ikut rapat mungkin sudah paham. Saya ingatkan kembali bahwa P5 ini tidak berkaitan sama sekali dengan mata pelajaran. Nah, jadi walaupun nanti proyek yang akan kita kerjakan seolah-olah seperti kaitannya dengan mata pelajaran IPA, itu sebetulnya tidak ada kaitannya sama sekali dengan mata pelajaran IPA. Jadi semua guru harus terlibat ya. Nah, di sini kita ada pengurangan jam pelajaran. Misalkan untuk yang mata pelajaran IPA yang tadinya dalam intrakurikuler itu ada 5 jam pelajaran, dikurangi 1 jam pelajaran menjadi 4. Kemudian yang tadinya seni budaya 3 jam pelajaran setiap minggunya, setiap kelas itu dikurangi 1 menjadi 2 jam pelajaran saja. Kemudian yang 4 jam pelajaran tiap minggunya dikurangi sehingga menjadi 3 dan seterusnya. Sehingga dalam alokasi waktu itu menjadi berkurang juga. Setiap harinya kita tidak pulang jam setengah 3 lagi, tapi maksimal itu kita pulang jam 12.50. Namun untuk yang 1 jam pengurangan tadi itu dialihkan untuk pelaksanaan proyek dan dikumpulkan di hari Sabtu, sehingga hari Sabtu kita masuk nih, karena beban mengajar kita itu dipindahkan yang 1 jam pelajaran tiap mapel di hari Sabtu. Jadi mohon dilaksanakan dengan baik ya Bapak Ibu. Apabila nanti di dalam jadwal, di dalam hari tersebut Bapak Ibu ada berhalangan sakit ataupun ada keperluan, silahkan mencari penggantinya. Karena ini tidak ada kaitan dengan mata pelajaran, semua guru bisa masuk ya. Sama seperti juga mengawas, harus ada penggantinya. Jangan sampai anak-anak itu kalau tidak ada guru berkeliaran dan melakukan hal-hal yang tidak kita harapkan. Karena banyak kejadian ya yang sudah terjadi pada saat kita tidak ada di kelas. Itu ada saja kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Jadi silahkan saja bisa bertukar jadwal ya, saling bertukar. Jadi digantikan tapi ditukar ya, jangan menggantikan saja tapi ya tidak mau orang juga ya, guru juga kalau hanya menggantikan tapi tidak dengan cara ditukar ya, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada SK-nya ya. SK sudah disusun juga, semua guru terlibat di sini. Untuk ketuanya adalah kepala sekolah, koordinator umumnya, wakasek kurikulum, kemudian koordinator per tingkatnya yaitu guru BK tiap tingkat ya. Dan wali kelas di sini sebagai tim fasilitator. Jadi memfasilitasi kelasnya masing-masing. Nah, sementara guru lain yang tidak menjadi wali kelas menjadi guru pendamping. Nah, apa tugas koordinator? Nah, nanti koordinator ini bertugas untuk mengelola kebutuhan guru ya sebagai fasilitator dan memastikan bahwa P5 ini berjalan lancar sesuai dengan tujuan dalam capaian pembelajaran profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian tugas dari fasilitator adalah membimbing siswa dalam kelas ya pada pelaksanaan P5 ini dan menilai setiap siswa dalam rubrik penilaian yang disediakan. Nah, kita lihat sama-sama modulnya. Oke, mohon maaf dulu sebelumnya ini ya, modulnya ada kesalahan dalam tim penyusunnya. Tim penyusunnya di sini tidak seharusnya bukan guru mata pelajaran ya, ini masih yang kemarin ya, yang tadinya akan dipakai pada saat kita belum tahu ya, masih salah ini ya.
kita belum mendapatkan penjelasan dari Pak Ujang. Nah, ternyata tidak seperti ini. Ya idealnya seharusnya sih para guru tiap tingkat, ya koordinator dan fasilitator itu berkumpul dulu menyusun modul gitu. Jadi tim penyusunnya ya yaitu tim fasilitator project. Nah, namun untuk yang pertama ini karena kita masih belajar, jadi modulnya kami buatkan dulu ya, dan temanya kami tentukan dulu sama untuk semua tingkat. Kita ambil tema gaya hidup berkelanjutan dan topik pengelolaan sampah plastik di lingkungan sekolah ya. Dan produk yang dihasilkan adalah barang bernilai guna dari Ecobrick serta video dokumentasi gitu. Jadi ada 2 produk ya. Produknya barang dan video. Nah, ini bisa dibaca saja ya, nanti Bapak Ibu juga akan mendapat fotokopiannya dan nanti akan dibuat dalam map tiap kelas ya, ada modulnya dan ada rubrik asesmennya. Ini yang terpenting. Nah, kita bisa lihat ya bahwa ini penilaiannya tidak ada kaitannya dengan produknya, tapi dengan dimensi-dimensi P3 atau profil pelajar Pancasila. Nah, tiap pertemuan Bapak Ibu wajib mengisi kolom ya. Pertemuan 1 misalkan Adela dalam dimensi gotong royongnya dia sudah berkembang, maka kita tulis SB, tapi nanti kita untuk memudahkan kita ganti saja untuk MB ini angka 1, untuk SB yang sudah berkembang ini menjadi angka 2, BSH berkembang sesuai harapan kita ganti angka 3, dan sangat berkembang kita ganti dengan angka 4 gitu ya. Misalkan Adela mulai berkembang, maka kita tulis angka 1 di sini untuk dimensi gotong royong. Misalkan dimensi mandirinya dia sudah berkembang, maka kita tulis angka 2 di pertemuan 1 dan begitu seterusnya. Dan rubrik ini akan ada di map pada masing-masing kelas. Jadi tidak masing-masing guru memegang 1, tapi masing-masing kelas ada 1, dan nanti dituliskan guru pendampingnya atau fasilitatornya ditulis di kolom yang terakhir ya. Cukup 1 kali saja, misalkan di pertemuan 1 Ibu A, pertemuan 2 Bapak B. Nah, seperti itu. Nah, produk yang dibuat dari Ecobrick karena kita sekarang sedang mempersiapkan sekolah adiwiyata ya. Ini bisa menjadi salah satu penilaian inovasi ya mengenai lingkungan. Sesuaikan saja dengan kebutuhan kelasnya masing-masing. Misalkan kelasnya belum ada rak buku, maka bisa membuat rak buku ya. Kemudian juga membuat pojok baca atau membuat meja dan kursi untuk membaca. Kalau misalkan memungkinkan ya bisa membuat seperti ini mungkin ya, atau ini mungkin bisa dibuat per kelas, tidak per kelompok gitu. Kalau misalkan produk ini mungkin bisa per kelompok, tapi untuk taman ya yang misalkan di depan kelasnya ada taman terbengkalai, itu bisa saja membuat taman per kelas ya. Jadi Ecobricknya dikumpulkan kemudian dibuat taman per kelas. Nah, seperti ini ya. Atau membuat toga gitu ya, taman toga, sehingga kalau ada ruang-ruang kosong yang kumuh, nah bisa menjadi indah seperti ini. Nah, gitu, sesuaikan saja dengan kebutuhannya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ini gambar-gambarnya bisa dicari di internet. Lanjutkan untuk modul ini ada tahapannya. Setiap pertemuan kita harus melaksanakan apa. Guru bisa maksudnya harus ya melakukan tahapan-tahapan ini sesuai dengan apa yang sudah dijabarkan di dalam modul ini. Misalkan pada pertemuan pertama itu kita melaksanakan tahap perencanaan 1. Hari sebelumnya guru mengingatkan agar siswa membawa HP atau laptop, maka ingatkan di grup hari sebelumnya. Kalau Bapak Ibu misalkan besoknya masuk ke kelas itu, ingatkan di grup tersebut, di kelas tersebut. Kemudian guru menjelaskan kepada siswa tentang pengertian. Ini tinggal dibacakan saja semua ya, pengertian dari P5-nya apa, tujuannya apa, manfaatnya apa. Nah, kemudian di sini sudah masuk pada apa yang harus dilakukan siswa misalkan. Nah, guru membimbing siswa mencari informasi di internet. Nah, ini jadi siswa diarahkan untuk
mencarinya sendiri di internet tentang dampak sampah plastik. Nah, sudah ada ya apa yang harus dicarinya di sini. Kemudian suruh disalin ya, kemudian mengarahkan untuk membuat video. Ada ya tahapannya, sudah cukup jelas saya rasa. Bapak Ibu tinggal baca, kemudian tinggal melaksanakannya saja sesuai dengan tahap yang dituliskan pada modul ini. Pertemuan 2 begitu juga ya, dan seterusnya. Nah, khusus untuk pertemuan pertama ini ada membuat kelompok ya. Maka dari itu pertemuan pertama ini akan dijadwalkan semua wali kelas dulu, karena akan membentuk kelompok, dan kelompok ini dibuat harus berdasarkan ranking supaya mendapatkan anggota kelompok yang berkeadilan gitu. Jadi misalkan ranking 1 ketuanya ya di kelompok 1, ranking 2 ketuanya di kelompok 2, dan anggotanya diambil dari yang paling bawah rankingnya gitu, berurut terus ya, dan seterusnya. Itu ya, tuliskan di sini. Jadi di dalam kolom catatan kegiatan dituliskan apa yang mesti dituliskan, dan ketercapaian target setiap pertemuan harus dituliskan. Nah, ini kelompok 1 membuat apa di pertemuan kedua ya, sudah ditentukan, sudah mulai menentukan produk yang akan dibuat. Ya, dan ini ada sampai 6 pertemuan. Mudah-mudahan selesai sesuai dengan targetnya. Ya, apabila misalkan tidak mencapai target, mungkin akan ada penambahan waktu. Nah, begitu Bapak Ibu penjelasan dari saya. Apabila nanti ada yang kurang jelas, mari kita diskusikan sama-sama. Kita punya 5 hari, hari Senin sampai Jumat, kan hari Sabtu depan kita sudah mulai melaksanakan P5 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.